Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku NTAD. Jadi sekarang kita nyantai aja ya. Jadi propertinya emang terbatas juga. Oke, silakan diperkenalkan diri, Mas. Nama saya Rizky Ridani. Saya di channelnya Mas Ade ini sudah pernah masuk Satria. Satria ya? Nah, Satria. Ya. Mungkin ada yang belum nonton ya, ditonton. Ya sama sih, motifnya simpel-simpel aja. Satrianya juga lumayan rame view-nya. Mungkin yang belum lihat bisa lihat di sini atau sini. Sini bukan? Sini kayaknya sini. Jadi kita mulai dari mana ya? Bingung ya. Soalnya ini jadi motornya restorasi ya, Mas ya? Restorasi. Ya, awalnya itu yang kayak gini. Ini dapatnya gimana, Mas, dulunya, awalnya, ceritanya? Awal dapat itu, waduh, mengenaskan sekali kalau menurut saya. Bannya kecil, pelek jari-jari, dan jari-jarinya itu nggak apa ya, bahasa Jawa itu nggak pepek, nggak jangkep, nggak lengkap. Itu ada yang bolong beberapa. Terus piringan depannya kecil banget, belakang remnya pakai tromol. Pokoknya motor-motor yang gimana ya, motor yang nggak proper lah istilahnya. Dibuat harian itu nggak enak, dibuat balap buat kenceng yes, apalagi gitu kan. Tapi ya namanya saya dapat motor bekas ya, jadi mau gimana lagi. Harganya juga bisa dibilang miring Ya lumayan ya. ya. Saya dapat full paper juga dan kondisi hidup semua surat-suratnya. Jadi ya tidak apa-apa lah, resiko. Tapi kalau dihitung-hitung jatuhnya ya sama aja kayak beli kondisi normal, maksudnya nggak restorasi. Nah, kalau misalnya kita beli yang kondisi siap pakai gitu ya, anggaplah dengan harga 20 sampai 15 juta lah. Kalau Ya, di 20. pasaran Jawa Timur ya Mas ya, segitu ya. Itu lumayan lah, nggak jelek-jelek banget pasarannya. Itu dapetnya ya daripada ya sama kayak restorasi akhirnya. Gitu. Warna-warnanya juga ya. Warnanya itu saya dapat pakai bodi hitam. Bodi hitam ya seperti yang kalian lihat itu. Frame-nya atau rangkanya itu warna oranye. Ada warna kuning juga. Waduh, nggak karu-karuan, kombinasi warnanya pusing lah Mas. Terus knalpotnya juga berkarat, nggak karuan lah pokoknya. Terus ya sampai kayak yang sekarang ini teman-teman bisa lihat ya. Alhamdulillah jadi standar lagi lah istilahnya. Jadi ini adalah warna aslinya ya, Mas ya. Warna asli yang di STNK. Iya, sesuai surat-surat. Oke. Jadi karena udah dijelasin ya sama Mas Rizky, mungkin kita langsung masuk aja ke reviewnya. Silakan Mas. Dari depan dulu lah. Dari depan dulu. Apa Depan. aja? Oke. Dari depan mungkin dari atas dulu ya. Ya. Ini windshield pakai jenong Kawasaki, ya nggak Kawasaki sih sebetulnya, ini beli aftermarket jenong gitulah, murah kok, ini nggak mahal kalau windshieldnya ini. Tapi masih clear ya? Clear ya, warnanya. Saya milih clear soalnya ya Biar kelihatan. Apa? Bener. Kiblat modif saya di Moto3 Mas, jadi Moto3. atau MotoGP, jadi apa yang ada di MotoGP ya paling nggak mendekati lah, meskipun nggak sama banget ya. Soalnya kan di MotoGP kan nggak ada visor yang smoke atau apa, pasti nggak kelihatan. Turun lagi, sistem pengereman bawah saya pakai kaliper Nissin Samurai 4 piston, lalu pakai disk PSM floating 320 mili. Nah ini 320 juga enggak PNP,
harus ada penyesuaian dari segi kaliper, bracket, dan lain-lain. Terus velg depan juga pakai old CB 150R, jadi CB 150R yang lama. Terus kita naik lagi, ini lampu sen pakai LED sen tempel merek GMA TST. Terus naik lagi, ini probe guard pakai CR7. Ini bahannya dural ya. Kayaknya dural ya. Dural. Terus master rem atas pakai Nissin Samurai radial yang 16 mili sekaligus tabungnya. Jadi tabungnya udah dapat smoke ya. Dapat. Istilahnya smoke ya. Kayak Gede juga ya dia. gede. Ala-ala Brembo lah ngono. Lek Brembo kan ya ngono tuh. Ya, smoke juga. Mirip-mirip ya. Iya. Terus itu bagusnya juga di tabungnya itu tutupnya pakai baut juga. Jadi kayak ngunci gitu. Nggak kayak kalau RCB kan cuman putaran aja. Kalau ini ada bautnya. Istilahnya Nissin memikirkan keamanan kalau misal diparkir biar gak gampang diputar orang mungkin ya. Ya, itu sekalian ini ya, apa? Bracketnya apa enggak? Udah lengkap. Udah lengkap ya, tinggal pasang aja. Terus Selang rem? selang rem biasa Mas, ini masih belum merambah part-part hedon, masih biasa sekali atau murah-murah. Ya, fungsional. Ya, Apa? fungsional. Selang remnya pakai apa? Selang rem saya pakai Wilwood. Wilwood. Terus naik lagi itu stang pakai Bipro yang 10 derajat. Nah, itu ada jenis-jenisnya nggak kalau buat Ninja RR? Kalau setahu saya ya itu ada yang 10 derajat seperti yang punya saya ini, sama ada yang 15 derajat kayak punya YouTuber, adalah YouTuber Ninja RR ya, sudah gede YouTube-nya. Itu bedanya gimana? Lebih nekuk apa lebih? Kalau nekuk endaknya itu bisa menyesuaikan. Iya. Kalau menurut saya itu bedanya ada di kuncian. Kalau kunciannya yang 10 derajat ini ada di bawah ya. Kalau yang 15 derajat itu lebih ke samping-samping. Samping-samping. Terus apalagi ya, yaitu di bagian dashboard saya pakai speedometer digital produk dari MOS ala-ala Kusu. Tapi bukan Kusu Mas ya, saya nggak berani nyebut itu Kusu. Ya. Soalnya Kusu mahal. Ya saya dapatnya itu mereknya MOS. Tapi normal semuanya ya? Buat normal. Secara speedonya normal. Cuman mungkin untuk motor saya fungsinya ada gangguan dikit. Jadi untuk indikator bensin saya cari muter-muter enggak bisa nyala. Sedikit kira-kira aja. Tapi untuk semua dari RPM, suhu, sen, lampu dan segala macam, speednya juga nyala. Nyala semua normal. Terus ada steering damper dari Matrix yang karbon. Ya. Itu 16 klik. Tapi ini Mas, saya sajane ini kurang tinggi bracket untuk tahanannya, jadi nggak bisa lurus, agak miring gini. Bracketnya itu punya Matrix juga apa punya lain? Kayaknya nggak ada kalau bracket punya Matrix, jadi itu kayak bikin. Tapi saya beli itu wis sak bracket sudah sepaket ya. Bahannya apa ya? Dural. Bahannya dural. Wis kuat lah. Ya udah cukup lah. Terus di depan ada ya voltmeter biasa lah ya. Ya voltmeter ada dari Nine. Oke. Belakang itu di atas kita lihat ada single seater by Cemong Modif Jakarta. Itu Ya. lumayan lama saya nunggunya. Mungkin miskomunikasi sama Om Cemong. Ya. Jadi datanya saya mungkin karena sana sibuk orderan,
jadi nggak ketulis. Saya itu nunggu sampai kira-kira hampir 1 bulan. Aku tuh polosan jadi ngecat dhewe. Ya, bahan ya, Bahan. bahan, belinya bahan. Jadi ini bisa dibilang custom lah ya. Ya. Single seatnya aja. Single seatnya aja. Single seatnya aja. Untuk harga yes lumayan ya. Nek untuk custom lumayan. Soalnya yes gitu. Kalau dibandingkan pabrikan ya, pabrikan kan sudah pakai gading. Nah, misalnya dipunyai CBR itu Mas ya. Harganya sama. Harganya sama. Terus ke bawah itu ada bracket knalpot dari RC3. Oke. Itu bahannya dural juga, tebel banget ya. Enaknya dural itu tebel tapi Enteng. enteng ya. Iya enteng. Terus underbone sengaja nggak saya ganti Mas. Ya meskipun warnanya ya nggak mencolok lah warnanya Mas. Nggak saya ganti kenapa ya? Meskipun jelek gitu, tapi enak. Udah cukup lah ya. Remnya itu wah Pakem. pakem banget daripada pakai underbone lain. Saya juga nggak tahu sih. Nah makanya saya nggak ganti underbone-nya karena sudah cukup menurut saya. Terus knalpot pakai GJR Racing, Gold Jaya Racing. Jos Om Urip, terima kasih. Ini saya dikasih knalpotnya full system, yes. Alhamdulillah ya nggak endorse juga sih, cuman yes. Bos Urip itu oke lah. Terima kasih ya Om Urip. Ini silinder kedua ya? Silinder kedua. Perutan juga ada laser. custom nama YouTube saya, tapi nggak kelihatan mungkin. Terus ke belakang lagi itu saya velg pakai sama sih Old CB 150R. Penyesuaiannya lebih banyak yang di depan Mas. Ini Soalnya ganti-ganti semua ya. Ini saya sudah mau bikin videonya, cuman belum sempat untuk proses bahannya, stock shootnya sudah saya siapkan. Lalu di piringan belakang itu pakai punya MP Mono. MP mono. MP Mono sama. Terus di bagian napgear pakai punya CB 150R. Itu bobot dikit. Yes nantilah bahasnya di lain video. Ya, itu pakai gear apa tapi? Pakai Ori kah apa? Triple S atau apa? gearnya triple S, satu set depan Satu set belakang. depan. Ya sebetulnya nggak satu set. Aku wis pakai triple S sebelum pakai pelek ini ya. Jadi tinggal beli gear belakangnya aja triple S. Depan sama rantai tetap sama. Tetap sama. Dibelikan belakangnya yang buat pelek ini. Terus itu spakbor ya saya potong biar ala-ala aja, ala-ala racing. Ya biar kelihatan lebih racing gitu. Tapi padahal ya sepedanya standar sih. Racing ini, Enggak banter ya, standar. Terus di ban ya lupa saya. Iya, ban. Di ban itu saya belakang pakai Corsa R93 kalau nggak salah. Yang belakang ukuran berapa? Ukurannya 110/70. Untuk Yang depan pakai Corsa R46 ukuran 90/80. Ya lagi-lagi saya menyesuaikan apa yang ada di Moto3. Meskipun nggak sama sih sebetulnya. Tapi looknya kalau menurutku ban segini pas sih sama velgnya ya. Karbu Belakang standar. Karbu sementara pakai Kuso PWK Kuso ukuran 30. Jadi ini aku sudah order rencana pakai Nibi yang ukuran 28. Jadi Nibi Black Series yang di mulut velocity-nya itu ada power jet yang turun sampai tengah. Ya pengen nyoba aja, kayaknya enak. Ya nanti video tentang karbunya itu bisa dilihat di channelnya Mas Rizky sendiri ya. Ini saya sudah Gimana order
piro wis sak wulan lebih. Tinggal nunggu. Sih. Cuman kok gak dateng-dateng. Wis muga-muga bisa dateng ya, bisa didatengkan untuk masang ke motor ini. Terus motor ini juga mesinnya masih belum saya jamah. Gurung tak apa-apa noh, balas mulai dapet sampai sekarang. Ya yang penting enak aja, dibuat harian, dibuat jalan jauh. Pakai ngebut dikit ya aman, nggak ngejim sih. Ya, masih normal semua lah ya. Cuman memang kayak setelan Spuyer pilot jet main jet itu kayak ya besar, nggak tahu kebesaran kayak. Tapi menyesuaikan juga sih sama mesinnya. Tuh. Untuk skok depan ini saya pakai dapatnya memang punya R ya Mas? Dapatnya punya R. Bedanya itu ini ada pentolnya ini. Kalau kalian bisa lihat. Kalau punya RR nggak ada ininya. Terus posisi tempat baut, ya tempat bracket ini, baut bracket ini. Ini kalau punya R lebih rendah. Kalau punya RR agak naik. Yes gitu tok sih. Selebihnya sama, ukuran sama, diameternya 33. Untuk seal shock sama. Mungkin yang beda dalemannya dari asnya ini, sulingannya dan pokoknya beda di dalam. Tapi secara feel enak sih, tetap enak. Masih enak. Nggak masalah sih. Makanya ini nggak jadi prioritas saya untuk saya ganti. Ya. Menurut saya sih modif itu yang penting dilihat enak, fungsional. Bahkan kalau teman-teman Ninja ya saya itu selera sih. Partnya mahal bener. Cuman kalau di motor menurut saya kok kurang enak dilihat. Ada bagian yang terlalu over gede atau gimana gitu. Jadi kurang enak lah untuk saya melihat. Menurut saya sih, tapi itu selera. Balik lagi selera. Wes itu ini motornya tahun 2008. Tahun 2008. Tapi ini registrasi ke jalannya, turun ke jalannya tahun 2014. Jadi mungkin kelamaan di gudang. Ya. Pembuatan 2008. Keluarnya dibeli orang 2014. Saya cukup puas untuk modifikasi saya yang saat ini. Mungkin saya nggak akan ada perubahan lagi. Paling untuk pemanis aja sih. Pemanis ya kayak karbon kan gampang, tinggal colokin aja. Kayak ini kayak spakbor mungkin. Tapi kalau spakbor saya menyesuaikan warna juga sih. Kalau spakbor karbon kan itu. Jadi aku sih ndelok cocok nggak? Gitu. Jadi katanya juga waktu itu tabung radiator apa yang nggak ada? Oh, tabung oli samping itu nggak ada. Tabung oli samping nggak ada. Jadi ditukar sama ownernya yang Jadi tabung radiator itu dipakai ke oli samping. Ya mungkin biar langsung gini ya turun. Alirannya biar enak mungkin ya, pemikirannya seperti itu. Terus tabung oli sampingnya nggak ada. Jadi saya beli tabung oli sampingnya sendiri sama sensor oli sampingnya juga. Itu ya nggak mahal sih, paling tabung sama sensor saya dapat 150 ribuan. Ya standar lah, saya dapat ini mutilasian lagi, masih bagus, nggak bocor tabung. Terus dari kelistrikan nggak karuan Mas ya. Ada di video saya yang saya otak-atik kelistrikan itu. Nggak karuan pokoknya, kabelnya putus, ngurut lagi. Repaint. Pokoknya untuk biaya hampir sama lah kayak beli yang siap pakai. Ya, hampir sama. Tapi ya dapatnya ya lumayan sih sebenarnya. Warna oranye juga kan, soalnya kan jarang ya. Itu saya nggak tahu loh. Buat yang asli oranye loh ya, yang asli surat-suratnya asli oranye itu susah sih.
menurutku. Di jalan juga jarang gitu. Kebanyakan sekarang itu kayak apa ya, repaint gitu loh, repaint oranye, tapi maksudnya di suratnya itu nggak oranye gitu. Oke, udah Mas, Sudah. Sip. mungkin motifannya ya seperti ini. Terus warna oranye juga warna oranye yang benar-benar oranye Kawasaki ya. Soalnya banyak juga yang teman-teman ngeripen itu oranye nggak kayak gini gitu. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat Mas Rizky. Jangan lupa di Sama-sama. subscribe juga. Nanti bisa diklik ya di judul namanya, nanti aku tag. Buat teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.